Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Anak-anak muallim semuanya yang muallim cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini ataupun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab thaharah. Itu tentang bersuci. Di sini muallim menggunakan kitab Matan Safinatun Najah, yaitu fikih ibadah daripada mazhab Imam Syafi'i. Nah, sebelumnya marilah kita luruskan niat kita dalam belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah keberkahan ilmu kita di dalam belajar ini, maka kita buka dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Baik. Anak-anak muallim semuanya, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai ataupun menyukai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai ataupun menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, pada kitab ini kita akan membahas yaitu yang pertama, ya, istinja dengan menggunakan batu. Ya, istinja dengan menggunakan batu. Faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Jadi syarat-syarat sahnya istinja samaniyatun, ada 8. Ya, yang pertama, an yakuna bi salasati ahjarin. An yakuna bi salasati ahjarin. Jadi hendaknya menggunakan 3 batu. Ya, boleh 1 batu tapi mempunyai 3 sisi ataupun persegi, ya, ada segitiga. Boleh itu. Itu yang pertama. Yang kedua, wan yunqiyal mahalla. Ya, wan yunqiyal mahalla. Jadi masing-masing dari ketiga batu itu, ya, mampu menghilangkan, ya, sudah bisa menghilangkan najis, ya, yang keluar dari baik itu dubur ataupun kubul. Jadi dia harus memang mampu ataupun bisa menghilangkan najis. Jadi kalau tidak bisa, kalau tidak bisa dia menghilangkan karena memang ada sebagian batu itu, ya, sisinya tidak ada yang licin ataupun yang memang kasar ataupun berbahaya digunakan, itu tidak bisa digunakan karena dapat membahayakan ataupun sama sekali dia tidak bisa memang menghilangkan daripada najis, baik itu dari dubur ataupun kubul. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an la yajiffan najasu. Najisnya belum kering. Jadi najis itu belum kering dia. Kalau sudah lama belum cebok dia, kan, tunggu-tunggunya udah kering, dia udah berkerak, tidak bisa. Jadi dia memang harus, ya, masih pas dia keluar, ya, dia menggunakan batu ataupun hajar itu. Tapi kalau dia sudah memang udah kering, dia harus menggunakan air. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, wala yang takila belum berpindah dia. Kalau sudah berpindah,
dari tempat keluar lubangnya itu, udah pindah yang lain, serak dia, ya, itu tidak bisa lagi dengan menggunakan batu. Itu yang keempat. Jadi dia belum berpindah dari tempat lubangnya itu. Kalau sudah berpindah tidak boleh lagi dengan menggunakan batu. Dia harus menggunakan air. Nah, yang selanjutnya ini yang ke wala yang tadi itu yang keempat. Yang kelima sekarang, wala yatra'a alaihi akharu, ya, wala yatra'a alaihi akharu, tidak dicampuri oleh yang lainnya. Artinya lah, ketika keluar dari lubang tempat keluarnya najis itu, dia tidak, ya, bercampur dengan yang lainnya ataupun dengan pada tubuh yang lainnya. Dia tidak bercampur. Contohnya ini seperti ada lalat. Lalat ini suka di tempat-tempat yang kotor. Jadi di sini ada kotoran ataupun BAK lembu ataupun kerbau, ya. Biasa lalat suka hinggap di situ. Ketika itu dia hinggap ke tempat keluarnya najis ini, ya, ke tempat keluarnya najis kita. Itu tidak boleh lagi dengan menggunakan batu, tapi dia harus menggunakan air. Jadi tidak boleh bercampur dengan najis yang lain, dicampur dengan oleh lain. Dia memang harus, ya, masih ketika pas dia keluar, ya, dari lubang itu kita boleh menggunakan batu. Tapi kalau sudah bercampur itu tidak boleh lagi. Yang keenam, wala yuzawiza safhatahu wa hashafatahu. Nah, artinya lah, wala yuzawiza safhatahu. Jadi tidak melampaui hashfah, ya. Jadi bila ini buang air kecil, ya, dia tidak melampaui itu pada hashfah. Itu artinya lah, kalau laki-laki itu, ya, afwan, ini kita pembahasan fikih, ya. Kemaluan bagi yang laki-laki, ya, kepalanya itu memang tidak terkena keluar daripada situ. Ya, kalau keluar dari situ, keluar daripada kepala itu tidak boleh lagi dengan menggunakan batu ataupun, ya, ketika di dubur pas ada afwan, ini ketika ada kerutan, ini kita belajar fikih. Kerutan itu lubang yang di belakang, ya, tempat keluarnya BAK kita. Ketika itu, ya, kerutan itu sudah keluar dari situ, zona di situ, wilayah di situ, itu tidak boleh lagi menggunakan batu, tapi harus menggunakan air. Dan bagi yang perempuan, ya, ketika pada bibir vagina, ya, afwan, itu sudah keluar dari situ, itu tidak boleh lagi dengan menggunakan batu, harus menggunakan air. Itu dia. Nah, itu yang keenam tadi. Jadi kalau sudah melampaui batas itu, ya, dia harus memang menggunakan air. Jadi memang kita harus hati-hati ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar, tidak boleh berdiri, ya. Karena kalau berdiri, ya, salah satunya itulah berserak kemana-mana, jadi kena anggota tubuh yang lain. Terus memang jongkok lah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ya, wala yusibuhu,
ma'un, ya, wala yusibuhu ma'un. Najis tidak terkena air, najisnya tidak terkena air. Jadi najis yang keluar itu belum terkena air. Kalau sudah terkena air itu ya, campur ya, setelah ini keluarnya terkena air, selubang itu kena air, tidak boleh lagi. Dia harus memang dia masih pas kita keluar ya, kita ya bertindak dengan batu itu. Kalau sudah terkena air, dia harus juga dengan menggunakan air. Jadi kita memang harus ya ada prakteknya sebetulnya. Insya Allah mungkin kalau ada pertemuan yang lain kita praktek. Mudah-mudahan ya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk ya biar bisa praktek kita nanti. Karena memang lebih paham kita prakteknya. Yang terakhir ya, wa antakuna la ahzaru tahiratan, ya. Wa antakuna al ahzaru tahiratan, harus dengan batu-batu yang suci. Tahiratan, suci. Jadi dia memang harus benar-benar suci batunya. Jangan yang sudah terkena najis kita gunakan lagi. Itu tidak boleh. Jadi batu itu cukup sekali pakai aja udah buang. Jadi jangan dulu besok tunggu sejam pakai lagi. Belum hilang najisnya. Jadi tidak boleh. Itu dia harus dengan memang benar-benar suci. Nah, sekarang ya. Jadi yang perlu kita perhatikan itu daripada 8 syaratnya ini ya. Dia yang pertama tadi harus dengan menggunakan 3 batu ataupun 1 batu boleh tapi dia mempunyai 3 sisi. Yang kedua, masing-masing dari tiga batu itu ya memang dapat benar-benar bisa memang menghilangkan najis. Yang ketiga tadi ya, najisnya itu belum kering. Kalau sudah kering tidak boleh lagi. Yang keempat, najisnya belum berpindah ke tempat yang lain ya. Kalau sudah berpindah tempat yang keluarnya ke tempat keluarnya itu tidak boleh lagi. Dia harus menggunakan air. Yang kelima, tidak dicampuri oleh yang lain. Seperti lalat tadi hinggap di ya tempat keluarnya air besar, tempat keluarnya buang air kecil, itu tidak boleh lagi. Sudah bercampur ataupun bercampur dengan najis yang lain dari luar, itu tidak boleh lagi. Nah, tidak melampaui hafsyah. Tadi seperti yang melemkan ya. Untuk kemaluan ya, ada batasnya juga ya. Tempat yang buang air besar ya, pas kerutan itu keluar dari situ, itu tidak boleh menggunakan batu. Yang ke-7, najis tidak terkena air. Najis yang itu tidak terkena air. Jadi kalau sudah terkena itu ya dia juga harus menggunakan air. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu alatnya itu, batu itu yang kita gunakan untuk membersihkan itu tidak terkena najis atau memang sudah memang tohir ya, tohiratan, benar-benar suci dia. Jadi yang dimaksud ya pada batu di sini adalah ya bukan ataupun sebenarnya sejenisnya ya. Kita boleh menggunakan daun, tapi jangan pula daun ubi ataupun daun-daun yang istilahnya memang gatal ya, ataupun yang daun-daun kita manfaatkan untuk kebutuhan ya yang berguna, yang bermanfaat sekali ya. Karena itu adalah mubazir kan. Kita pakai pula daun ubi, yang itu yang kita gunakan untuk sayur, untuk ya makanan. Nah, itu tidak boleh. Ataupun daun-daun yang gatal, nanti gatal tidak boleh. Dan juga ya, di sini jelaskan juga yang dimaksud dengan batu di sini ialah setiap benda yang keras. Jadi kalau bendanya keras ya, suci dan kesat seperti ini dia seperti kayu, tembikar ya. Dan juga tisu ya, sekarang ada memang tisu yang kita lihat untuk cebok ya, di kereta api ada biasa itu dibolehkan kesat untuk istinja. Nah, itu diperbolehkan. Tapi jangan pula seperti ya kaca, tajam pula kacanya lagi ya. Sedangkan kaca yang licin itu tidak boleh karena dia tidak kesat ya. Tidak, memang licin, nggak ada menyerap ya. Tapi harus yang menyerap ya, kesat. Itu sudah digunakan untuk
istinja. Jika seperti kaca tidak boleh ya, dan daun yang gatal ataupun ya roti, ada yang roti sisa selai, roti untuk selai itu pakai pula untuk ini, maaf cakapnya ya, buang untuk cebok, tidak boleh karena mubazir, tidak boleh. Jadi memang harus benar ya, yang pertama itu harus benar-benar suci lah, keras ya, kesat. Jadi itulah yang digunakan untuk istinja. Jadi syarat istinja dengan batu dan sejenisnya hendaklah dilakukan dengan ya, dilakukan sebelum kotoran kering. Ini ya, kita ulang sekali lagi. Jadi kalau sudah kotorannya itu kering, ataupun udah, contohnya dia buang air besar, udah kering, udah ada sejam ataupun setengah jam ya, udah kering, artinya sudah kering, itu tidak boleh lagi ya dengan menggunakan batu, dengan bersinja dengan batu ataupun sejenisnya. Kalau sudah kering harusnya menggunakan air. Dan kotoran itu tidak mengenai tempat yang lain ya, dari tempat keluarnya itu tidak mengenai tempat yang lain, tidak berserak, berceceran. Kalau berceceran ke tempat yang lain, tubuh yang lain, keluar daripada lubang yang keluar itu tidak boleh lagi. Dia harus menggunakan air juga. Nah, jika kotoran itu sudah itu tadilah ya, maka tidak sah lagi istinjanya. Jadi istinjanya itu kalau sudah keluar daripada itu tadi, koridor itu sudah keluar daripada wilayah yang itu, tidak boleh. Jadi istinjanya itu tidak sah, tetapi wajib dengan air. Jadi pembahasan kita tentang istinja mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas ya fardu tentang wudhu ya, tentang berwudhu. Jadi mualim padakan sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan dari kita semuanya, mualim harapkan ada pertanyaan ya, karena ini sangat penting sekali ya, karena inilah awal daripada toharoh ini. Kita memang harus menjaga benar-benar ya daripada najis itu. Ini mungkin itu yang mualim sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dan nanti ya mualim membuat soal kepada kalian. Jadi kita padakan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.